Jadi kalau ingin merubah kelasnya, Anda harus lakukan dulu berdasarkan identifikasi bahaya. Ada dasar hukumnya dulu, ya. Jangan langsung switch ke nader apar tanpa melalui identifikasi bahaya dan risikonya. Ya, itu mungkin. Oke, kita lanjut ke Mbak Safira. Safira Ayu Cahyani. Mbak Safira, silakan. Wah, kecil sekali suara sampean. Tidak terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Sudah terdengar sekarang. Ya, silakan, Mbak. Nah, kan di kebanyakan di wilayah proyek itu kan ada yang apar yang sudah kadaluarsa, tetapi isi dalam aparnya itu masih penuh. Apakah itu perlu diisi ulang atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan saya, yang menyatakan expire siapa? Dari bekan expired, low apa sih namanya? Low Ya, pressure. ya low pressure. Oke, yang jelas kalau low pressure sudah di bawah garis hijau, harus direfill lagi, walaupun masih utuh. Atau Apakah itu misalkan sudah pernah pinnya dibuka, dipakai untuk praktek, atau untuk memadamkan baru sedikit. Apakah itu harus direfill, Pak? Harus. Jawabannya, sesuai dengan undang-undang. seluruh Itu yang Mbak Safira. seluruh isi apar kok mau CO mau form juga perlu diisi ulang ya Pak? Iya, kan diisi Hmm. ulang itu nanti satu, kenapa kok di undang-undang dikatakan harus diisi ulang. Kalau sudah ada pernah gunakan, walaupun itu tidak habis, tekanannya sudah berkurang. Itu satu. Jadi pada saat yang kedua nanti Anda gunakan lagi, tekanannya bisa jadi tidak seperti kalau pada saat refill tekanannya penuh. Gitu. Ya. Jadi tetap harus diisi ulang. Ya, jadi dipakai sedikit juga diisi ulang, apalagi kalau sudah masuk 2 tahun biasanya harus diisi ulang, dipakai nggak dipakai, ya. Oke, Baik Pak. berikutnya Mas Muhammad Ilham. Iya Oke, Pak, nah, selamat oke, siang. selamat siang, silakan Mas. Oh iya Pak, terkait masalah apa tadi ya betul. Juga yang ditanya sama Mbak siapa tadi lupa namanya. Mbak Memang Safira. ada beberapa apar yang eh, ada masa kadaluarsa Pak. Itu yang saya cek di label aparnya itu Pak. Ada yang per tahun, 2 tahun gitu Pak. Nah itu kalau udah lewat masa kadaluarsa ini gimana ya Pak ya? Walaupun kondisi belum pernah terpakai, kondisi masih normal juga untuk di eh apa flow ininya itu tekanan aparnya Pak. Nah itu Oke, gimana kalau udah lewat tuh Pak? sekarang oke, Mas Muhammad Ilham bertanya kalau sudah melampaui batas expirednya bagaimana Pak? Digunakan juga belum pernah, dilihat dari pressure gauge-nya masih di hijau. Bagaimana? Apakah tetap direfill atau tidak? Tetap jawabannya, Mas. Tetapnya di sini kenapa? Karena sudah melampaui batas expire. Ya, ini penting. Kenapa kok kita tadi makanya bicara dasar hukum tadi? Kenapa sangat penting? Satu, kondisi di dalam apar itu kita tidak tahu. Apakah menggumpal, apakah pressure-nya itu benar-benar tetap masih hijau, makanya dikasih batas waktu sekitar rata-rata 2 tahun. Ya, itu satu. Kalau sekarang saya lihat sudah ada upper inspection itu pakai X-ray. Jadi dia bisa lihat kondisi tabungnya di dalam. Ya, tapi kan alat itu mungkin mahal dan belum belum familiar ya bagi teman-teman. Tapi yang jelas walaupun
nanti Anda X-ray kondisinya masih bagus, tapi kalau sudah melalui batas expire, tetap harus Anda refill lagi. Karena itu undang-undang, Mas. Oke, sekarang kita bikin skenario seperti ini. Terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran, Anda menggunakan 10 apar yang mungkin 8 sudah expire. Begitu diadakan investigasi, accident investigation, laboratorium forensik menemukan 10 dari 8 apar yang digunakan adalah expire. Ya, berarti tanggung jawab itu ada di pemilik. Apalagi kalau kebakarannya ini menyebabkan korban meninggal atau luka kebakaran tingkat apa istilahnya tingkat yang paling parah. Ya. Ya, kalau sudah temuannya lab force seperti itu dan itu menyalahi undang-undang nomor sekian pasal sekian kena kita, Mas. Ya. Jadi tolong pikirkan di situnya. Sekali lagi, itu kita harus mengingatkan top manajemen. Tugas kita hanya sekedar mengingatkan dengan undang-undang yang ada. Kita nggak perlu mikir, wah kalau 200 apar di refill mahal, Pak. Bukan urusan kita. Berarti kita harus punya planning. Supaya tidak keluar biaya banyak, misalkan Anda punya 100 apar, ya bergilir. Mungkin bulan ini 10, bulan besok 10, bulan besok 10, harus begitu. Ya, kita bicara kalau ada accident, makanya kalau di oil and gas itu kita selalu dilatih worst skenario, skenario terburuk. Bukan skenario yang aman, bukan. Jadi Anda harus mulai berpikir skenario terburuk. Kalau ini terjadi kebakaran, aparnya sudah expire, aku yang tanggung jawab di depan pengadilan. Ya, tidak perlu jadi superhero di perusahaan. Kalau, oh, Pak ini mahal, urusannya pemilik, bukan urusan kita. Yang penting Anda sudah mengingatkan by email, bukan by WhatsApp. Karena di standar mintanya official email. Anda foto, Anda laporkan bahwa ini sudah expire, 100 atau mungkin 50 apar ini harus refill, Pak. Karena konsekuensinya seperti di undang-undang seperti ini. Sudah, sebatas itu saja. Ya, gitu Mas Muhammad Ilham. Oke. Berikutnya Mas Faisal Darmawan. Ini saya random aja. Mas Faisal. Silakan Mas. Ya Pak Joni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Sejahtera semuanya. Pertanyaan saya terkait kebakaran, Pak. Terutama kebakaran di laut. Misal terjadi kebakaran akibat blowout dan minyak yang berceceran itu mengakibatkan api pada laut. Nah, konsekuensi yang kita dapat itu pertama adalah adanya paparan api, yang kedua adanya dampak lingkungan, dan yang ketiga bagaimana mencegah. Ini pertanyaan saya, bagaimana mencegah kejadian ini yang sudah terjadi agar tidak berkelangsung lama kejadiannya dan dampak dari lingkungan itu juga bisa diminimalisir. Terima kasih Pak Joni, itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Oke, memang kalau kita bicara untuk di offshore, ya pengalaman saya kalau untuk di offshore, yang namanya blowout itu memang kadang susah dikendalikan, bahkan di onshore sekalipun, ya karena itu semburan minyak dan gas yang langsung dari sumur. Kalau di offshore lebih susah lagi. Kenapa? Karena pipa ke atasnya itu di dalam laut. Ya, makanya salah satu pelajaran penting adalah sejarah kebakaran di Teluk Meksiko,
ya di offshore yang Deepwater Horizon. Kalau Anda lihat filmnya ya, itu waktu itu Schlumberger juga di sana. Nah, salah satu pencegahannya ya pakai blowout inverter tadi Mas, BOP tadi. Makanya dia dipasang di atasnya pipa well kan. Jadi tujuannya memang kalau sudah yang ke atas dia nggak bisa nutup, dia otomatis di situ akan nutup total. Ya, itu setahu saya teknologi yang saat ini masih digunakan ya pakai BOP inverter tadi. Ya, nah dampaknya jelas. Bagaimana mengatasi dampaknya? Ya dampaknya seperti yang dilakukan BP yang di Teluk Meksiko tadi. Dia menghabiskan waktu hampir 5 tahun dan juga hampir 8 miliar atau 80 saya lupa US dollar. Makanya setelah kejadian di Deepwater Horizon itu ya mulai ketat, termasuk kasusnya Piper Alpha ya tahun 88. Ya mungkin Mas Faisal sudah pernah dengar ya. Ya paling itu Mas. Ya jadi kalau dari sisi operation tentunya belajar dari kejadian-kejadian terburuk dalam offshore, ya aturan-aturan sekarang akan yang jelas lebih ketat, ya, dan juga teknologi yang sekarang ya pakai BOP itu supaya mencegah tidak ke atas kalau offshore, ya, jadi dikunci di situ, ya, yang kemudian kalau kita bicara tentang dampak lingkungan, ya karena air itu tidak jadi satu dengan minyak karena perbedaan berat jenis ya otomatis minyak yang sudah kemana-mana tadi harus diambil. Makanya sampai habis 80 atau 8 juta US dollar tadi. Itu mungkin Mas Faisal. Oke. Mas Agil J. Giarto. Mas Agil. Mas Agil J. Giarto. Oke, kita skip ya. Udah Ya, kita ini panggil. ada Pak Wahyudi. Oh, silakan. Silakan, Mas. Saya Pak, izin Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Oke, yang pertama untuk mengenai metode Pak, untuk merawat hidran atau jaringan pipa hidran agar tidak mengalami korosi atau penyumbatan, itu bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Lalu untuk aspek pencegahan Pak, yang kedua terkait kan ini adanya di rest area Pak, SPKLU. Bagaimana sih Pak standar perawatan atau berkala, jadi pengisian daya dan sebagainya, berapa sih jarak jam idealnya dari lokasi SPLU seperti itu Pak? Apalagi cara penanggulangannya kan pakai lithium. Nah ini kan baru-baru kita Pak. Itu bagaimana, mohon arahan dan penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan bagus ya dari Mas Agil. Masalah hidran dan pipa. Ya. Apa yang harus dilakukan dalam perawatan? Yang jelas perawatan harus Anda tentukan di plan fire management tadi. Anda harus punya planning secara berkala. Ya, kalau kita ikuti aturan per bulan, ya, per bulan itu visual, ya, visual semua sambungan pipa, ya, kemudian pompanya, kemudian juga valve, kemudian juga supply listriknya, ya, itu jadi dicek visual. Anda harus bawa inspection report, ada foto, temuan kecil apapun harus tertulis, ya. Itu termasuk pumping runningnya juga harus, ya. Jadi visual itu tadi juga termasuk uji komponen mekanisnya. Anda buka valve-nya, Anda hidran nyala, harus dibuka, ya, karena di situ Anda tahu, ya, termasuk di sambungan untuk valve dan sebagainya, sambungan connection weldingnya kah, bolt misalkan, semua harus dicek, ya, itu secara visual pemeriksaannya. Oke, pertanyaan yang kedua, sekarang yang paling aman kalau Anda sekarang stasiun apa namanya listrik ya, artinya untuk mobil-mobil listrik
eh, hidran atau pemadam itu jaraknya berapa. Kalau untuk listrik ya tentunya kan bukan pakai hidrannya, Mas. Anda harus pakai CO atau foam atau yang pakai listrik tadi kelas B tadi, ya. Nah, apa namanya? Eh, foam bisa pakai CO yang tidak ninggalin residu. Ya kalau penempatannya ya ditempatkan di area SPLU ya namanya, SPKLU ya namanya. Seperti itu. Jadi kalau di pengisian listrik tadi paling apa namanya yang cocok ya pakai pakai kelas listrik tadi ya. Jadi ada yang khusus baterai ya, ada juga jadi yang untuk lithium tadi ada dua. Kalau untuk yang kecil itu Anda bisa pakai yang lithium ion fire extinguisher atau pakai blanket atau juga APAR clean agent tadi yang CO2 tadi Mas. Ya, yang intinya nggak pakai hidran karena kan sekarang kadang-kadang ada dua ya. Sebelah sini SPKLU, sebelah sana bahan bakar fosil ya kan. Yang bahan bakar fosil kan biasanya juga nggak pakai hidran juga gitu loh. Harusnya ya pakai yang clean agent itu ya. Kalau yang lithium ya pakai fire extinguisher atau pakai blanket. Ya kalau itu masih belum ada ya paling tidak pakai CO lah kalau kebakaran. Karena beberapa kali yang pernah saya lihat nggak mempan, pakai CO2 itu nggak mempan. Kalau untuk lithiumnya mobil ya itu nggak mempan. Ya yang paling aman ya blanketing tadi. Ya itu mungkin Mas Faisal. Oke. Terima kasih. Oke, berikut mau. Oke, ini satu kali lagi ya, karena sudah jam 11.15, nanti kita lanjut lagi materinya ya. Ini terakhir dulu. Mas Ivanul Hakim. Mas Ivanul Hakim, silakan. Mas Ivanul Hakim, monitor. Mohon izin Bapak, untuk yang Raisen ini ada Pak Wahyudi. Oke, saya Nggih. ngelihat yang di kolom ini. Oke, Mas Oke. Wahyudi Suprianto. Nggih. Monggo Bapak. Silakan, udah open mic, silakan. Mas Wahyudi. Mas Wahyudi Suprianto, monitor. Oke, kita skip ya. Beliau sepertinya sudah open mic, tapi enggak ini. Mas Sarif Hidayat. Silakan Mas Sarif. Wah, suaramu kecil, Mas. Iya, Pak. Selamat siang, Pak Joni. Ya, selamat siang. Udah kedengaran. Silakan. Baik, saya di maintenance di building, Pak, di Bogor. Jadi ada checklist terkait APAR dan hidran setiap bulannya. Yang tadi Bapak bilang ada di undang-undang. Untuk di rooftop sendiri itu di gedung saya tidak temukan APAR maupun hidran, Pak. Dan saya sudah usulkan ke manajemen untuk pengadaannya karena di rooftop ada seperti panel pompa, panel cooling tower, motor-motor dengan watt yang besar di atas 5 kW dan unit-unit yang berpotensi bahaya kelistrikan maupun kebakaran. Nah, mungkin karena saya yang bicara tidak ada sertifikasi K3, jadi mungkin kurang didengar dan saya pun sudah mengusulkan ke tim HSE namun belum ada respon maupun tanggapan. Bagaimana hal atau yang perlu dilakukan untuk keadaan seperti ini, Pak? Apakah perlu di rooftop gedung itu ada APAR atau hidran atau tidak, Pak? Demikian, Pak.
Oke, pertanyaannya dari Mas Arief, apakah rooftop itu harus ada fire extinguisher? Apakah itu berupa hidran, sprinkler, atau mungkin apar biasa, alat pemadam api ringannya ya? Ya tetap perlu, Mas. Karena di situ kan kalau di rooftop itu macam-macam ya. Rooftopnya apa dulu? Kalau rooftop gedung biasanya itu cooling tower, ya kan? Terus kemudian pasti ada panel listrik, ya kan? Terus kalau rooftop yang hotel biasanya ada kafe, macam-macam, ya. Pertanyaannya apakah perlu fire extinguisher di situ? Jawabannya perlu. Tergantung di situ yang paling banyak apa, ya kan? Kalau di situ ada panel listrik, ya berarti pakai kelas yang listrik, pakai clean agent tadi, pakai CO2, tapi harus ada, ya. Tapi kalau di situ misalkan apa namanya, yang bahan bakarnya A, ya berarti bisa pakai sprinkle, bisa pakai hidran, ya, yang dialirkan ke atas. Orang di tempat parkir aja wajib kok harus ada sprinkler. Padahal kalau dilihat kan tempat parkir yang paling atas itu kalau kondisi harian kan sepi. Ya, ini yang pengalaman saya ya, kalau saya parkir di gedung parkir yang paling atas itu orang kan biasanya ingin paling bawah karena biar cepat pulang. Tapi kalau yang di atas itu sepi, tapi kan syarat undang-undang di tempat parkir basement saja atau yang apa namanya, yang bukan basement itu wajib. Apalagi ini rooftop. Ya, rooftop itu ada alat yang bekerja, ada equipment yang lagi running, ya listrik, ya cooling tower, ya yang semua itu bisa potensi bahaya kebakaran. Nah, bagaimana caranya supaya K3 dan manajemen itu tergerak? Mas Arief lakukan observasi dulu, gunakan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Ya, jadi laporannya berupa resmi. Tidak hanya Pak di rooftop butuh Pak, apa namanya, butuh extinguisher untuk jenis ini, jangan. Anda harus bikin laporan resmi, ada fotonya, ada undang-undangnya, ya area ini listrik panel berarti butuh kelas listrik, ya. Yang kalau di rooftop ya bikinin yang fire extinguisher box-nya supaya nggak terkena langsung sinar matahari. Kemudian kalau untuk yang mungkin cooling tower atau untuk yang kafe tadi, kelasnya ini sebutkan. Karena di sini jika terjadi kebakaran, ya otomatis dari mana? Karena orang kan pasti kan membiarkan terbakar pasti, Mas. Pasti itu. Kalau tidak ada fire extinguisher di situ. Ya, di rooftop ada 2 panel besar kebakaran. Paling dilihat mau ngapain coba? Di situ nggak ada sumber air, mau dikasih air juga nggak cocok. Akhirnya dibiarkan. Ya kalau dibiarkan terus padam. Ya, kalau dibiarkan tambah gede kan. Ya, jadi buat laporannya secara komprehensif, buat namanya observation report, area ini sesuai dengan undang-undang butuhnya clean agent. Butuhnya berapa? Sesuaikan dengan jarak. Ya, jadi laporan itu dikirim by email. Sekali lagi, dunia profesional itu jangan pakai WhatsApp. Ya, kalau WhatsApp itu tergantung siapa yang ngirim. Kalau yang ngirim Mas Arief ngirim ke K3 manajernya belum tentu dibaca. Tapi kalau email CC-nya ke manajernya Mas Arief pasti dibaca. Artinya apa? Official email itu adalah untuk self defense kita. Jika terjadi seperti yang di Batam ASL Yard tadi. Ya, kita sudah menginfokan, kita sudah memberitahukan bahayanya dan resikonya by email, by report. Perkara dia penuhi atau tidak bukan tugas kita lagi. Kita itu karyawan, nggak bisa memaksa top manajemen, tapi memberitahukan bisa, merekomendasikan bisa. Ya, oke, itu ya Mas Arief ya. Iya Pak. Terjawab. Oke, kita lanjut dulu ya, karena waktunya bentar lagi habis. Kita lanjut materi. Sekali lagi,
resiko kebakaran itu bisa terjadi di mana saja. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, kebakarannya apa, bentuknya, bahan bakar apa, itulah diperlukan Anda identifikasi tadi. Ya, Anda jalan bareng sama orang K3, atau mungkin Anda K3-nya, ngajak orang operation, ngajak orang maintenance, tim. Bukan Anda sendiri, tapi tim. Tapi sebelumnya, tim tadi harus dapat edukasi dulu berupa pelatihan damkar. Ya, Pak, kita belum punya duit, Pak, damkar level D. Oke, ya pelatihan seperti ini. Pelatihan seperti ini kan bersertifikat, dan Anda tahu ilmunya kan, sama trainernya dikatakan begini, nah setelah itu lakukan identifikasi, ya seperti yang akan dilakukan Mas Arief. Ya, jadi berupa laporan resmi, bukan hanya lisan, Pak sana butuh apar Pak, nggak didengar kita. Apar jenis apa, ditaruhnya berapa buah, terus kalau aku nggak ngasih apa resikonya apa, itu dijelaskan semua. Ya, berupa observation report yang sederhana, kasih fotonya, ya. Nah, salah satunya adalah membangun sistem proteksi. Tadi kita sudah tahu ada aktif dan pasif, ya. Harus bersifat menyeluruh, ya. Jadi pertanyaan Mas Arief tadi sudah tercover ya. Sistem proteksi itu bersifat menyeluruh di seluruh area kerja. Ya, loh Pak, roof itu kan bukan untuk kerja, Pak. Siapa bilang? Kalau ada gangguan listrik yang panelnya ada di atas kan pasti ke atas jadi tempat kerja. Ya. Jadi tidak hanya apar saja pemadam api ringan, tapi juga proteksi aktif dan pasif sebagai perlindungan menyeluruh. Nah, yang aktif yang mana, yang pasif yang mana, itu pakai observasi untuk identifikasi bahaya dan penilaian risikonya. Ya, tadi sudah kita singgung, kalau pasif ya deteksi, alarm, apar, sprinkle, hidran, ini aktif. Kalau yang pasif ya evacuation route, pengontrol asap, kompartemen, penghambat kebakaran, ya. Ya, tadi deteksi. Oke, kita bicara dulu yang aktif. Pendeteksian, bisa pakai sensor, bisa pakai yang manual seperti di kamar hotel. Ya, ada heat detector sama smoke detector. Ya, kemudian alarm system. Ya, kalau yang manual tadi ya bunyinya hanya di kamar saja, gitu saja. Tapi kalau yang sudah alarm system masuk ke main control fire alarm berarti semua gedung akan bunyi. Ya. Seperti itu. Kemudian konvensional. Ya ini biasanya terbatas, hanya kekurangannya bunyi alarmnya hanya di lokasi tersebut saja. Yang itu kalau ruangannya kecil, kayak perkantoran yang mungkin 1 lantai, is okay. Tapi kalau sudah perkantoran 3 lantai, kemudian plan, itu nggak cocok lagi. Ya. Yang ada lagi yang paling komprehensif, yaitu sistem full addressable. Ya, ini biasanya di control room dipasang. Jadi begitu kebakaran itu, yang klip-klip itu di area kebakarannya. Jadi kita langsung tahu, bisa langsung menuju ke sana. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari lokasi kebakaran, tapi sudah fokus di areanya. Ya ini tentunya akan lebih mahal karena sudah berupa alamat atau IP address-nya itu sudah kebaca di sistem. Ya. Ini untuk yang area luasnya. Keuntungannya ya jelas, mudah menentukan lokasi, mudah menemukan titik masalah, kecil kemungkinan adanya false alarm. False alarm itu alarm yang gagal atau misalkan salah baca, ya. Kemudian mudah untuk memantau, ya. Kemudian juga dapat dikonfigurasi secara spesifik sehingga tindakan kita cepat. Ini terjadi loh, ya. Saya waktu itu pernah drill saat 2000 berapa ya, 14 apa lupa lah saya, 2017. Jadi waktu itu pas coffee break ya, kita duduk di area coffee break,
Kita lihat fire tracking itu bolak-balik. Ya, sana. Habis ke sana berhenti, ke sini lagi. Ini mau kemana? Apa latihan? Saya dalam hati seperti itu. Dalam hati kok ini kok bolak-balik. Ternyata terus dia berhenti, dia nanya ke kita, kamu tahu nggak lokasinya ini? Loh, kenapa? Karena di sana bunyi. Ya ternyata false alarm ya. Di kantor kita ini terus. Lah kenapa kok kamu bolak-balik? Ya nggak ada tandanya. Nah, ya jadi ini yang kadang-kadang membuat susah fire brigade itu apa? Atau mungkin petugas pemadam itu susah. Karena di tempat kita tuh nggak ada nama lokasi. Ya, kita punya workshop luas, tapi nggak ada nama lokasi. Di sini area produksi, di sini area packaging, di sini area welding area, itu kadang-kadang nggak ada. Jadi begitu orang teriak-teriak kebakaran, kebakaran, dia bingung. Iya kebakaran, saya tahu, tapi di mana? Nah ini yang repot. Ya, ini hubungannya dengan 5R ya, rawat, resik, rajin, ringkas tadi. Ya, karena di 5R itu diminta setiap lokasi kerja itu ada identifikasinya. Ya, itu salah satunya untuk memudahkan respon tim. Ada yang pingsan. Oh, kalau areanya gede, ada yang pingsan, masuk laporan lewat radio di mana, terus yang menjelaskan juga nggak tahu di mana ini ya Pak ya. Pokoknya ada tangki 2 besar. Padahal kita tangki ada 10. Ini ya kadang-kadang yang saya lihat kalau saya di perusahaan-perusahaan Indonesia Raya itu tidak ada identifikasinya. Ya, saya terakhir itu ke Sumbawa, ke Aman Mineral, ya, ke subkonnya ya, subkon gedenya. Saya masuk workshopnya itu luas workshopnya. Tapi saya tanya ini apa? Oh tempat penyimpanan B3, mana tulisannya? Nggak bisa jawab mereka. Terus ini apa? Oh ini area welding Pak. Ini ada area welding, ada area ini kok nggak ada tulisannya. Kalau ada kebakaran di sini, ya tolong dikasih. Kalau nggak mau keluar modal pakai itu plat yang seperti plat nomor kita, tapi gede ada tulisannya, ya pakai ini aja lah, kertas, dilaminating, diketik, tempel. Yang penting orang tahu. Ya ini penting. Ya, salah satu kenapa api itu kadang-kadang susah dipadamkan, sudah terlalu besar karena si pemadamnya nggak tahu lokasinya di mana. Ya ini penting. Makanya di sini dibilang identifikasi lokasi itu penting. Ya sehingga evakuasi dapat dilakukan area-area prioritas terlebih dahulu. Ya baru kemudian disusul di ruangan yang lain. Ya. Nah ini komponen utamanya untuk MFCA gampangnya seperti ini. Nyala, panas, asap, kemudian input masuk MFCA, output, alarm bunyi, terus di hidran juga bunyi. Ya. Kemudian extinguish berikutnya, ya. Instalasi sistem ini secara manual seperti APAR, ya, atau APAR yang jenisnya macam-macam. Ada yang jenis cartridge, ya, ada yang internal, ada yang eksternal, yang tekanannya dimasukkan di tempat yang berbeda, yaitu cartridge-nya tadi, ya. Kemudian biasanya carbon clean agent tadi CO2, ada yang mungkin dry chemical, ya. Jadi tapi tujuannya sama, ya. Ini cara kerjanya ya, ini tabung gas, pipa saluran, karet, pipa penutup, serbuk, ya. Cara kerjanya ya merobek membran cartridge, gasnya masuk, kemudian lepas masuk ke tabung pemadam sehingga keluar ke selang dan ke nozzle-nya. Dapat mudah diisi ya karena ditempatkan tidak ditempatkan satu tabung sehingga yang namanya penggumpalan itu jarang terjadi. Kekurangannya tekanan dalam tabung tidak bisa dipastikan. Ya. Karena apa? Ya karena kadang-kadang alat pressure gauge-nya nggak ada. Ya memang dari ini. Kurang ekonomis karena hanya digunakan sekali tanpa meninggalkan cadangan tekanan. Yang tadi kita bahas, kalau sudah dipakai sekali walaupun masih utuh ya harus tetap direfill. Ya. Karena cadangan tekanannya nggak ada. Jadi sekali pakai ya sudah. Kemudian ada yang jenis stir pressure, ya, mencampur antara media dan gas pendorongnya jadi satu, beda sama cartridge tadi.
ya, menggunakan katup, buka tutup, handle, ya, kemudian medianya keluar dari selang. Ya, kelebihannya ekonomis, dapat digunakan berkali-kali, dilengkapi pengukur tekanan, pastikan tekanan berada di warna hijau. Nah, kelebihan ekonomis ini yang dipakai berkali-kali ini sebetulnya bertentangan dengan undang-undang. Ya, makanya tadi di awal saya bilang kalau sudah dipakai sekali walaupun tekanan masih hijau ya tetap harus direfill. Itu lebih aman. Ya, artinya apa? Sebagai bentuk kehati-hatian kita dan lebih aman buat Anda. Ya. Kemudian kekurangannya tidak bisa melakukan pengisian ulang, tidak menggunakan gas pendorong, ya, tabung pengendali harus bolak-balik setiap 1 bulan supaya tidak gumpal karena jadi satu. Ya, ya seperti ini. Sorry. Ya, kita lihat. Nah, itu cara kerjanya, ya, seperti ini. Nah, ini caranya, yaitu pakai apa namanya pas ya, pull, squeeze, sweep, ya. Jadi apa namanya, tarik cincin untuk jenis kayak tekan tuas, dekati api dari arah angin terembus, arahkan nozzle, tekan tuas, semprotkan nozzle di sweep, ya kiri kanan, ya kemudian sampai bahan pemadam habis dan api dapat dipadamkan. Pastikan kebakaran telah padam. Jadi harus yakin, jangan sudah Pak tapi belum padam. Pastikan sudah tidak ada api lagi, mundur berlahan, tapi ingat ada resiko api menyala lagi. Makanya mundur, bukan membelakangi api ya, tapi mundur berlahan. Ya. Dan pastikan pada posisi bebas untuk menyelamatkan diri atau escape dengan selalu membelakangi jalan keluar. Cari bantuan jika sudah tidak terkendali, kemudian diperbaiki dan isi kembali refill. Ya. Oke, ini salah satu pas metode ya. Oke, kita lewati ya, percepat. Oke, berjarak ya, jangan terlalu dekat, bisa 1-2 meter dulu. Sudutnya nah sweep kiri kanan ya. Ya left to right, kiri ke kanan atau maju mundur. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk fire suppression system biasanya ini untuk dapur-dapur hotel yang besar ya. Sistem kebakaran yang dapat berfungsi secara manual dan otomatis, membutuhkan jaringan pipa untuk menyalurkan media pemadamnya, melindungi dapur dan beberapa ruang yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Kemudian dari sini bisa foam, bisa halon. Nah, kalau saya dulu di Qatar pakai FM200 untuk plan, ya, CO2 dan lain-lain. Ya, jadi ya modelnya kayak sensor, kemudian ada
valve actuatornya jadi perintah dari sistem alarm. Begitu bunyi, ya seperti ini. Ya. Oke, kita lihat. Ya, modelnya kayak sprinkler, mirip-mirip lah. Jadi busanya tadi membentuk seperti selimut ya, blanket. Oke. Nah, ini sprinkler yang ada di gedung-gedung biasanya. Jadi ini tabung yang di atas sprinkler itu membaca panas. Begitu dia melampaui biasanya 50, dia akan pecah. Ya, pecah kemudian akan keluar air ya. Model-model dari standar, extended, dry type, presidensial untuk perumahan, storage, spesial ya modelnya jadi seperti ini. Begitu sudah menginjak maka ini pecah kacanya ya. Oke, kita lihat. Jadi begitu sampai 155 dia pecah, keluar air. Kemudian di sini ada seperti kinciran ya, itu yang akan mendistribusikan airnya ke segala arah. Nah, ini kalau yang model hidran. Beda hidran, kalau tadi hanya gambar sprinklernya saja, sekarang air itu dari mana untuk menuju sprinkler. Makanya diperlukan maintenance tiap bulan tadi. Ya, dicek semuanya. Ya, mulai dari pompa, dari valve, dari koneksi, dari pressure gauge, pressure sweep. Ya, jadi seperti itu. Jadi begitu air tetap, nah alarmnya bunyi, kayaknya ini pentingnya maintenance secara berkala. Oke. Ya, jadi bisa dipasang di ruangan yang ada ataupun tanpa plafon, bisa yang model upright yang di gedung-gedung, kemudian juga pemasangannya itu harus sesuai dengan NFPA, National Fire Protection Agency 13, yaitu Installation of Sprinkler System. Yang penting adalah ngatur jaraknya, ya. Nah, ini area maksimal sekitar 21 meter persegi, kemudian juga jarak ke dinding, jarak antar sprinkle, ya, seperti ini. Yang tadi animasinya sudah kita lihat.
Nah, ini untuk fire hydrant, ya, air bertekanan untuk memadamkan api, ya, modelnya macam-macam, ada yang satu connection, dua, ya. Ini biasanya kebakaran skala besar dan maksimal biasanya. Nah, ini bagian-bagiannya, ya, bagian-bagian dari hidran, mulai dari shield cover, drive nut, water, kemudian ini untuk water intake-nya, ya, kemudian untuk layout fire drive systemnya harus ada, ya, di mana saja. Ini untuk pompanya yang di bawah ini. Ini kegunaannya, hydrant pilar untuk penyuplai air, hydrant box untuk menyimpan fire hydrant equipment, hydrant valve untuk ngatur tekanan, ini yang Siamese tadi, selang pemadam, hose dihubungkan dengan mobil pemadam, ya. Kemudian setelah terhubung, pemadam bisa dialirkan, kemudian fire hose, hose rack, nozzle, ya. Fire monitor, ini biasanya dipakai untuk kapal, di dermaga, airport, hanggar, pendaratan, ya, untuk di pembangkit listrik, ya, bisa berputar 360 derajat dan vertikal 60, dan juga lebih jauh karena tekanannya lebih besar, dan tidak perlu menahan seperti yang manual. Jadi seperti sudah ada di sini biasanya ada handle-nya, ya. Nah, untuk ventilasi ini untuk smoke dan heat detector, mendeteksi panas, memberi peringatan, bisa yang model MCFE ataupun yang lokal, ya. Berbeda dengan sistem proteksi aktif, pasif tidak terlalu dianggap dan bahkan kerap diajukan karena menggunakan perangkat, sarana, metode hanya untuk mengendalikan panas dan asap saja, ya. Oleh karena itu ditambahkan biasanya yaitu dengan sistem kompartensi atau pemisahan bangunan. Jadi kalau terjadi kebakaran itu tidak ke bangunan yang lain, itu namanya sistem kompartemensi. Kemudian evakuasi dan alat bantunya. Nah, kompartemenisasi itu seperti ini, ya. Untuk heat energinya itu tetap di ruangan itu, mengisolasi, kemudian menyebar untuk mencegah, kemudian juga berarti materialnya harus benar-benar tahan api, perlindungan bukaan dan indikator yang sudah dirancang. Nah, seperti ini, ya. Jadi api itu benar-benar terkompartemen hanya di satu ruangan saja. Nah, kemudian untuk asap, mulai dari terdedikasi untuk mengendalikan asap secara tunggal, tidak terdedikasi itu butuh terbatas untuk peralatan pengendalian asapnya. Kemudian ada lagi perbedaan tekanan, differentiation pressure, ini tekanan minimum antara ruang satu dengan yang lain, presurasi, ya, lingkungan yang masih dapat dipertahankan di dalam tangga pada saat terjadi, jadi digiring ke arah tangga, ya. Kemudian pengendalian asap di lift, ya, jalur yang mudah dilihat untuk gerakapan asap, dan terzona, ya, terzona ini untuk laju pembakaran massanya bisa kita kendalikan dengan baik karena kita buat zona khusus asap, jadi memang dilarikan ke sana, ya. Nah, cara untuk mengarahkan asap dan api tadi macam-macam. Ada yang kita pakai fire damper, ya, seperti ini, jadi damper, ya, seperti di ducting itu, ya. Kemudian yang damper, kemudian fire retardant itu dengan bahan kimia, ya, untuk menjalarnya api, atau fire stop atau api berhenti. Jadi jika ada panel, pipa itu diberi apa namanya fire stop. Jadi seperti ini kalau Anda lihat di plan itu ya supaya apinya itu tidak keluar dari ruangan itu. Ya. Kemudian berikutnya sarana evakuasi sesuai dengan Permen RI, ya, mulai dari sistem peringatan, jalur darurat, jalur evakuasi, pintu darurat, penyediaan tangga darurat, ya, tadi seperti yang kita singgung kejadian di kantor drone yang beberapa waktu yang lalu itu karena dia nggak ngikutin ini, ya. Apakah si penggunanya, dia penyewa atau pemilik, saya kurang tahu, ya. Nah, ini sarana evakuasi berarti harus dihitung antara jumlah sarana evakuasi dengan penghuni, ya. Jangan sampai penghuninya 100, pintunya 1, ukurannya kecil,
nanti seperti tragedi Kanjuruhan yang di Malang, ya, karena orang tidak dididik tentang emergensi, begitu dengar ada kerusuhan, pintu masuk tadi digunakan sebagai pintu keluar. Ya, ternyata setelah diinvestigasi, saya lihat fotonya itu hanya 60 cm lebarnya, diperebutkan 3.000 orang, bayangkan. Sehingga yang meninggal 162. Ya, meninggalnya bukan karena kerusuhan, karena terinjak-injak dan kehabisan oksigen. Ya, nah ini harus dihitung. Ya, mulai dari akses, exitnya, exit pelepasan harus benar dihitung. Ya, ini ada di PUPR nomor 14. Nanti silakan. Nah, ini gambar ini saya ambil dari PUPR 14 tahun 2017. Nah, kemudian rencana evakuasi harus Anda buat, Anda sosialisasikan ya kepada semua penghuni kantor. Kemudian ada tandanya, ya, tanda-tanda harus jelas, evakuasi, titik kumpul, keluar semua harus jelas. Termasuk ya dari fluorescent, ya, artinya kalau gelap itu kelihatan. Ya. Jadi jangan pakai skenario yang biasa, pakai skenario gempa bumi, listrik mati, orang harus keluar dan juga terjadi kebakaran. Ya. Pengendalian panas, sistem proteksi air mencegah terjadinya penyebaran supaya tidak meluas, tujuannya itu. Ya, tujuannya adalah supaya tidak meluas. Ya. Nah, ini yang terakhir, contohnya seperti ini. 60% kebakaran itu karena asap korban itu. Ya, apalagi kayak di rumah sakit, di pabrik kimia itu luar biasa. Ya, yang penting itu asap, karena asap pakai sprinkler ya nggak ngaruh. Berarti di samping apinya juga asapnya yang harus dikendalikan. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kita lihat Ya, dari ini saja ya. terima Dari kasih Pak Joni. Ini ada Pak Wahyu Kris. Pak Wahyu Kris, silakan. Oke, monggo. Selamat siang Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau minta saran Pak, karena kan saya seorang koordinator lapangan di area perkebunan sawit. Nah, Oke. kami di sana mempunyai kurang lebih 10 buah pompa air, 4 tank air, dan beberapa pompa untuk penanggulangan kebakaran ringan. Nah, jadi yang sering saya ributkan itu yaitu masalah tank air karena kondisinya ini sudah berkarat dan banyak sekali lubang dan dibiarkan. Jadi ketika ada penanganan kebakaran lahan, itu mungkin kadang di area kami dan di area warga, itu kan kami kendalanya air. Nah, yang jadi masalah ini tuh saran saya nggak pernah dianggap, nggak pernah mereka lakukan. Tapi ketika meeting besar, yang dikomplain tuh bagian kami gitu. Nah kalau kayak gini tuh bagaimana Pak untuk menanggapinya gitu? Oke. Terima kasih Mas Wahyu Kris, pertanyaannya bagus ya. Artinya kita sebetulnya ada infrastruktur pompa dan tangki air yang itu merupakan sumber untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran.